Halo, namaku April dan aku harap temanku tidak melihat video ini karena aku malu, jujur aja aku malu. Ini pertama kali aku bikin video yang cukup personal, tapi aku pengen bikin karena hari ini aku ulang tahun. Hehe. Jadi aku ulang tahun hari ini. Seperti namaku, aku lahir di bulan April. Aku tuh pengen ngebahas tiga sebenarnya, cuma tiga. Yang pertama tuh how I feel, apa yang aku rasakan. Yang kedua tuh apa yang aku pelajari di umur sekarang itu. Sama yang ketiga itu adalah apa yang aku harapkan di masa depan. Oke, yang pertama dulu adalah apa yang aku rasakan. Aku mau cerita, dulu aku punya temen yang di atas aku 3 tahun. Nah, ketika dia itu berumur 30 tahun, dia itu besoknya datang ketemu kami, temen-temennya, dan dia bikinin makanan itu kayak dia masak gitu buat kami gitu. Terus aku kayak merasa, kok bisa dia masak buat orang lain padahal dia tuh lagi ulang tahun gitu. Maksudnya dalam pikiranku itu harusnya orang yang ulang tahun itu harus spesial gitu. Dia yang harus spesial, bukan dia yang menspesialkan orang lain gitu. Terus kami makan makanan itu, tapi kayak pertanyaan itu tetap di hatiku gitu. Sampai akhirnya aku juga berusia 30 tahun. Nah, sebenarnya hari ini aku 31 tahun sih. Intinya, hal yang aku pelajari adalah ketika kita udah di umur 30 tahun itu, 31 tahun itu, 30-an tahun itu, kita tuh tidak lagi self-center. Aku merasa kita tuh udah ada di tahap yang lebih ke berpikir what I can do for others gitu. Apa ya yang aku bisa lakukan. Terus kayak ngerasa kayak kayaknya 30 tahun itu bukan umur yang muda lagi gitu. Kayak bayangin kita tuh udah hidup 30 tahun. 30 tahun. Wajah kita ini udah 30 tahun, tangan kita udah 30 tahun, tulang kita udah 30 tahun. Itu menurutku umur yang cukup panjang ya, sebuah perjalanan yang cukup panjang. Memang benar kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur ya. Kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur. Tapi tahun yang panjang itu adalah momen-momen dimana kita tuh bertumbuh gitu. Dan aku rasa aku cukup banyak bertumbuh gitu. Aku merasa seneng sih sama hidupku selama 30 tahun ini. Aku merasa bahagia. Gak ada kehidupan yang sempurna, gak ada kehidupan yang mulus, gak ada masalah, itu udah pasti gak ada. Tapi aku merasa apapun yang terjadi itu tuh udah ditetapkan untuk terjadi gitu. Karena bukan aku yang mau itu terjadi gitu, mau itu pertengkaran, mau itu kesakitan, mau itu hal-hal buruk yang terjadi, kekecewaan, itu semua tuh terjadi ya di luar kendaliku. Jadi aku juga belajar beradaptasi sama itu gitu, karena yang namanya musibah, yang namanya kecelakaan, yang namanya kemalangan, itu tuh adalah sesuatu yang akan selalu ada dan selalu terjadi di hidup kita. Cuman kita tuh bisa memberikan reaksi yang lebih nyaman buat kita, reaksi yang lebih membuat kita tidak akan menyesali keputusan-keputusan kita di masa yang akan datang gitu. Jadi aku belajar bahwa menerima kehidupan itu as it is adalah sesuatu hal yang penting. Jadi kayak mungkin kita dulu ngerasa aku tuh maunya kayak gini, aku tuh maunya hidupku tuh lurus, punya jenjang karir yang bagus, punya pendidikan yang bagus, punya pencapaian yang bagus, punya teman-teman yang selalu ada gitu, punya keluarga yang selalu ada gitu. Itu tuh tidak berlaku di kehidupan ya. Sekolah kehidupan itu mengajarkan kita untuk selalu beradaptasi dengan keadaan.
Itu sih yang aku pelajari. Terus yang kedua itu yang aku pelajari adalah kita harus belajar mencintai diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa? Kita tidak mungkin mengharapkan orang lain mencintai diri kita di saat kita sendiri tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita tuh harus bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu. Apalagi sebagai perempuan itu kan, mungkin perempuan itu kayak nggak dianggapnya itu tidak tangguh, nggak bisa gitu. Tapi kenyataannya bisa kok. Trust me, perempuan itu bisa, tapi mau berusaha nggak gitu. Ya hidup itu memang nggak gampang, tapi kalau diusahakan masih bisa lah, aman lah gitu. Oke, sekarang topik yang kedua. Yang kedua itu apa ya? Oh, yang kedua itu sebenarnya apa yang aku pelajari. Tadi udah kan. Sejauh ini yang teringatku di kepalanya itu. Sebenarnya mungkin masih banyak, tapi untuk sekarang itu yang aku pikirkan. Aduh, aku harap teman-temanku tidak menonton karena mereka pasti akan komen. Aku malu. Next, terakhir adalah apa yang aku harapkan di masa depanku. Pertama, aku pengen semakin mature, kayak dalam artian tuh aku tuh semakin dewasa dalam bersikap terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kayak aku belajar beradaptasi, menerima keadaan gitu. Maksudnya kan aku memang udah belajar, tapi kayak masalah itu selalu, ini nih masalah sekarang nih, nanti masalah lebih besar lagi gitu. Nggak ada masalah yang biasa-biasa, nggak ada. Selalu baru dan selalu kayak harus mencari cara gimana cara menghadapinya gitu. Kayak aku berharap di masa depan aku lebih mature menghadapi masalah-masalahku. Yang kedua adalah aku berharap aku punya sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Entah itu pekerjaan, entah itu pertemanan, entah itu usaha mungkin, I don't know. Tapi aku berharap aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin secara garis besar aja kali ya, soalnya kalau terlalu personal juga kayak nggak baik lah nge-share hal-hal yang personal gitu. Oke, siapapun yang menonton ini, semoga kalian selalu tabah dalam hidup kalian. Percayalah yang namanya masalah itu akan selalu ada. Jangan berpikir kalian tuh bisa kabur dari masalah, gak bisa. Kemanapun kalian akan ditemukan oleh si masalah itu. Jadi hal terbaik adalah bereaksi dengan bijak. Oke, aku berharap tahun ini makin teguh, makin mendengar, makin dengar-dengaran sama suaranya Tuhan gitu. Kayak jadi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, karena memang hidup itu tanpa Tuhan ya hidup macam apa itu buat aku ya. Aku merasa dalam hidupku itu Tuhan harus punya porsi yang lebih besar karena Tuhanlah yang memiliki hidupku gitu. Oke, jadi selamat ulang tahun ya. Wahai diriku sendiri, you're doing great. Semoga ini sebenarnya video pertama ya. Semoga di masa depan, tahun-tahun yang akan datang juga bikin video-video kayak gini, biar minimal tahu gitu kita tuh bertumbuh tuh sejauh apa, kita tuh udah belajar apa aja gitu. Oke. Bye bye.